الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله رب الملك العلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal kita dalam kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita mampu mempergunakan umur kita untuk senantiasa beramal saleh hingga kita dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada petang hari ini. Kemarin atau bulan lalu sudah kita sebutkan bahwa kita sudah sampai di bab yang baru, yaitu bab tentang babul istiqomah. Bab tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu biasanya tetap tegak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsisten, tegak, ajak gitu. Berupaya terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada istiqomahnya yang biasanya disebut dengan konsisten, ajak, tetap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah di jalan yang lurus. Biasanya yang kita minta di dalam sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi itulah berjalan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Allah. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi di dalam bab ini mengawalinya dengan satu ayat di dalam Al-Qur'an, dalam potongan ayat di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat itu Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan supaya istiqomah. Jadi tidak bergeming dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, tetaplah kalian itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon ampun kepadanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya senantiasa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha tahu. Orang yang diperintahkan supaya istiqomah itu tidak mudah. Tidak mudah. Untuk lurus terus itu tidak mudah. Karena di sekitar kita itu banyak godaan. Yaitu siapa? Setan. Setan yang senantiasa mempengaruhi kita. Karenanya ulama mengatakan iman itu dalam kondisi yang tidak stabil, ya tidak istiqomah, yazidu wa yanqus. Kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun. Itu iman. Kalau meningkat itu sering disergap ibadah, itu tandanya ya. Iman itu meningkat, tandanya itu biasanya sergap ibadah. Dan iman itu menurun biasanya sobone mol. Nah, itu. Jadi lupa lagi dengan ibadahnya. Tidak mengutamakan ibadah. Yazidu bitta'ah. Meningkat itu dengan ketaatan kepada Allah, wa yanqusu bil maksiyah. Kalau sudah banyak maksiat itu biasanya ibadahnya kendor. Nah, itu kondisinya yang seperti itu. Istiqomah juga kondisi seperti itu keadaannya. Orang tidak bisa ihdinas siratal mustaqim. Karena itu kita setiap waktu minimal 17 kali minta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus supaya kita itu istiqomah di dalam agama ini. Kita tidak akan mampu istiqomah itu kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itu. Wastaghfiruhu, karena itu ketika kalian itu melihat itu istighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Allah sudah tahu lah sifat manusia itu seperti apa. Kadang-kadang ngelirik nganan, kadang-kadang ngelirik ngiwo lah itu. Ngadep nang arep terus ndak. Itu manusia. Karena itu ada kesempatan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak kita beristighfar kepada Allah. Di dalam segala kesempatan kita ucapkan astaghfirullahaladzim. Ya, itu yang tetap kita istiqomahkan. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya yang diketengahkan oleh Imam Nawawi di dalam bab istiqomah adalah fastaqim kama umirta, maka tetaplah engkau Muhammad istiqomah di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan Allah kepadamu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita supaya kita itu tetap di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian lepas itu. Karenanya di samping ihdinas siratal mustaqim itu juga diterjemahkan supaya kita juga memohon hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tetap istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti juga dibuka di dalam surat Fussilat ayat 30-32. Itu adalah buah dari istiqomah. Buah dari istiqomah. Juga di dalam surat Al-A'qaf ayat 13-14. Nanti akan kita bahas ini, ayat-ayat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan menyampaikan beberapa riwayat yang perlu kita ikuti bersama. Ada seorang sahabat yang bernama Sofyan bin Abdullah As-Saqati. Sofwan bin Abdullah As-Saqati.
itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Safwan bin Abdullah As-Saqati? Dia minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ucapan. Wahai Rasulullah, berilah keterangan kepadaku satu ucapan saja yang sederhana di dalam agama Islam ini. Ya, dia minta nasihat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ungkapan yang simpel. Dan kata Safwan bin Abdullah As-Saqati, dan saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Ini tentang istiqomah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang simpel dan singkat. Dan kita semua insyaallah sudah pernah dengar itu fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Memang pendek memang, tapi untuk mengamalkannya itu sangat berat. Jadi perlu kesungguhan, ketekatan gitu, supaya bisa istiqomah. Istiqomah ini memang berat. Nah, nanti itu beberapa istiqomah apa saja yang perlu kita laksanakan. Kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Tetaplah berusaha supaya kalian bisa berpegang dengan ucapan itu, amantu billah tsumma istaqim. Bukan berarti hanya sekedar ucapan, tetapi bagaimana kita merealisasi ungkapan amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek ngomong tok aku beriman ya akeh tunggale. Semua orang bisa. Tetapi merealisasikan iman itulah yang berat itu. Yang berat. Ya, konsekuensi mengucapkan amantu billah yaitu melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah, dan berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berarti mengerti betul Rasulullah, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna cinta. Jadi menjalankan apa saja yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma istaqim, dan itu tetap kalian mengupayakan supaya mampu untuk tetap istiqomah. Nah, itu jaminannya luar biasa ya, nanti ayat yang akan kita bahas. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, betapa hebatnya Rasulullah itu, dan sering mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa aku ini adalah orang yang paling bertakwa, ya. Tetapi aku juga, di dalam beberapa dialog itu, aku juga tidur kalau malam dan juga terjaga. Artinya apa? Kadang-kadang juga tidur, kadang-kadang juga salat malam. Jadi kalau malam Rasulullah juga tidur. Jangan kemudian semalam suntuk kita sholat tidak tidur. Kadang-kadang aku juga berbuka, kadang-kadang juga puasa. Jadi tidak puasa ngebleng terus gitu. Ya. Saya juga menikah, begitu. Kalau kalian tidak seperti aku ini, maka kalian bukan golonganku, tidak masuk kepada golonganku.
Rasulullah yang paling beriman, yang paling bertakwa, itu pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agar kita ini bisa istiqomah, caranya adalah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini tidak akan mampu kalau tidak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita sholat jangan sampai lepas bacaan Al-Fatihah itu. Karena di situ kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Tetap mohon kepada Allah, ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat mengatakan bahwa satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, ibunda Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sangat cantik. Tidak sekedar cantik, tetapi Ummu Salamah itu juga perempuan yang cerdas. Di samping cantik juga cerdas. Ada yang cantik tok gak cerdas ya, akeh gitu. Tapi kebanyakan cantik itu cerdas, kebanyakan. Ada yang ya siji loro lah cantik tapi tidak cerdas, itu ada. Ya. Tapi Ummu Salamah sempurna. Di samping cantik juga cerdas, juga pemberani. Beliau juga pernah mengalami 2 kali hijrah sebelum hijrah ke Madinah. Dia juga yang pertama kali menginjakkan kakinya di Madinah. Ini Ummu Salamah. Pernah satu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Ummul Mukminin, ma kana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, apa yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan? Idza kana indaki. Jadi apa yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika beliau itu ada di sisimu. Berarti kadang-kadang juga tidak di sisinya Ummul Mukminin. Kadang-kadang di Ibunda Aisyah, kadang-kadang di istri-istri yang lain. Tetapi di dalam riwayat yang lain ada pertanyaan yang sama kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an, maka jawabannya sama. Jadi ketika seorang sahabat bertanya, apa sih yang sering dipanjatkan, doa yang sering dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersamamu, ketika ada di sampingmu? Ummu Salamah mengatakan, qalat kana aksarud du'a. Jadi doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersamaku yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah semua hafal ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semua hafal ya, kecuali yang belum hafal. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah, kokohkanlah, tetapkanlah hati kami di dalam agama. Nah, ini doa istiqomah. Ini supaya dibaca setiap selesai sholat fardu, dibaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nanti dibuka ya di Google itu, doa yang muqallibal qulub, nanti ada lanjutannya. Lanjutannya pasti tsabbit qalbi ala dinik.
Itu jawaban Ummu Salamah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dekatku, beliau senantiasa berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu satu ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana aktsarud du'a, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kana aktsarud du'a, wahai Rasulullah, mengapa kok doa itu yang sering engkau panjatkan? Kok doa yang muqallibal qulub yang sering engkau baca? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina asbi'aini min sabi'illah. Wahai Ummu Salamah, ketahuilah bahwa hati anak Adam itu, hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesuatu ada di jari-jari itu apa artinya? Dia mudah dirubah. Karenanya tadi doanya minta ketetapan hati supaya tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin istiqomah itu solusinya yang pertama, caranya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istiqomah itu berangkat dari mana? Hati kita. Jadi hati itu selalu seperti air yang mendidih, bergejolak terus, tidak tenang. Hati ini mau bisa tenang kalau kita sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan senantiasa sambung dengan Allah, maka hati ini akan menjadi tentram, jadi damai kita. Jadi istiqomah, tidak bergejolak lagi. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azhara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menghendaki kalian itu istiqomah di jalan Allah, maka Allah kehendaki begitu, kalian akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki kalian tergelincir, maka kalian akan sesat. Karena hati kita itu di antara jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tinggal memutar sedikit. Karenanya kita mesti sambung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang mesti kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah istiqomah di dalam iman kepada Allah, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah lisan kita, istiqomah hati kita, dan istiqomah amalan kita. Ini berkait antara lisan dengan hati, itu juga akan berkait. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la mustaqim imanun abdi hatta yustaqim qalbuhu. Seseorang itu tidak akan mampu istiqomah kalau hatinya ini tidak istiqomah, tidak mantap tadi itu, selalu bergejolak. Hati ini supaya tidak bergejolak, maka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunjang lagi dengan doa.
la mustaqim qalbuhu hatta yustaqim lisanuhu, dan hati itu tidak akan bisa istiqomah kalau lisan ini tidak istiqomah. Jadi di samping kita berdoa, kita upayakan lisan ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira asik endi ya? Zikir kalau gosip itu asik endi ya? Hah? Kira-kira ngono, kira-kira asik endi? Nek zikir kira-kira dilu ae wis kesel ya rasanya. Tapi nek gosip, waduh wis berjam-jam itu asik ya. Jangan heran memang, karena setan itu tugasnya begitu. Setan itu tugasnya merubah pandangan dan pikiran manusia. Sesuatu yang buruk, sesuatu maksiat itu dipandang oleh manusia itu menjadi sesuatu yang indah. Nah, itu tugasnya setan. Jadi maksiat itu memang indah, asik gitu. Tidak terasa kalau kita berbuat maksiat itu lama gitu, tidak terasa. Setan memang membuatnya begitu. Tapi nek dikongkon zikir istighfar ping 100 itu adalah suwen. Kita upayakan setiap selesai sholat kita beristighfar 100 kali gitu. Semakin banyak kita beristighfar, maka semakin sayang Allah kepada kita. Ada kisah ulama itu begini. Mengapa si Nabi Yunus alaihi salam itu ketika ditelan ikan besar, sekarang disebut dengan ikan paus, masuk ke dalam perut ikan paus. Ikan pausnya ada di dalam laut, bahkan akan ada di dasar laut di tengah malam. Ini gelapnya. Al-Quran menceritakan seperti itu. Jadi Nabi Yunus alaihi salam itu di dalam kegelapan yang sempurna. Tidak sekedar gelap di dalam perut ikan, tapi gelap di malam hari dan gelap di dasar laut. Tetapi suara rintihan Nabi Yunus alaihi salam sampai ke arsy. Mengapa demikian? Ini rahasianya itu. Mengapa demikian? Sehingga zikir Nabi Yunus, harapan Nabi Yunus supaya dikeluarkan dari perut ikan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Karena Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang senantiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, semua sudah hafal kecuali yang belum. Ya, pasti harus hafal itu ya. Karena nanti kita akan temu lagi di bab zikir itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sisipi setiap doa kalian itu dengan kalimat-kalimat doanya Nabi Yunus alaihi salam. Maka doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita berdoa Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya, kita sisipkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, itu. Mengapa kemudian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal di dalam kalimat itu tidak ada permohonan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus tidak minta, wahai Allah
keluarkan aku dari perut ikan ini. Tidak. Ini menunjukkan betapa Nabi Yunus alaihi salam itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tawakal sudah kita pelajari. Memasrahkan semua urusan kita ini kepada Allah. Allah yang memilihkan mana yang terbaik untuk kita. Nah itu ya. Jadi jangan memaksakan kehendak kita. Jadi Allah itu maha tahu kebutuhan hambanya itu seperti apa. Karenanya doa Nabi Yunus itu tidak ada menyebutkan itu minta ini minta itu, tidak. Tetapi hanya bertasbih, mengagungkan, mentauhidkan Allah dan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu tidak harus kita minta ya Allah gitu, enggak. Perbanyak istighfar dan perbanyak mensucikan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syaratnya. Jadi tidak mesti vulgar gitu. Ya Allah, seperti seorang pemuda yang mengharapkan istri yang cantik, doanya kira-kira apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena cantik itu ya macam-macam cantiknya ya. Dia tidak bisa mengungkapkan cantiknya seorang gadis itu seperti apa. Nah, tiba-tiba dia berdoa yang tekun khusyuk, ya Allah, mohon diberikan jodoh istri yang cantik. Nah, cantik kayak apa ya? Gitu deh. Ya. Tahu-tahu ada perempuan itu berdiri di sampingnya seperti ini, ya Allah. Gitu. Ya, anak contoh soal ini gitu. Ya. Itu tidak mesti seperti itu. Ya. Allah itu Maha tahu. Kan niku rupamu kaya apa sih gitu. Kan tak kayak jodoh seperti ini aja. Yang penting hatinya baik gitu. Jangan lalu kemudian tidak menerima itu keputusan. Kalau kita sudah tawakal, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu kamu suka tetapi tidak baik bagi kalian. Bisa jadi itu sesuatu yang kalian tidak suka tetapi itu baik bagi kalian. Nah, seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rahasianya karena ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksirud du'a fi rahaq. Perbanyak doa tatkala kalian dalam keadaan senang. Nah, duwe akeh, hatine enak, rezekine akeh, lancar. Biasanya donga kok ndak ngono. Lali gitu sebenarnya. Jadi nek rezekine akeh ku biasane lali. Bahkan sopone gak masjid. Wong iki kok gak tau nang masjid ya apa? Ini. Nek akeh duwike. Barang wis duwe entek iku bendina pakaiane tak awohi terus mlebu nang masjid. Durung wayahe salat wis teko ini. Terus meneh nek wis rezekine teko maneh ngono, ngilang maneh gak. Ade wong-wong ngenteni, niteni wong. Oh iki nek sergep nang masjid iki mesti rada apa ya? Rada bokek jarene gitu ya. Entek dhuwit iki paling iki nek gak ketok nang masjid iki paling dhuwit akeh. Jadi dititeni orang yang seperti itu. Jadi kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa tatkala kita senang. Maka Allah akan kabulkan doa tatkala kalian butuh. Tatkala kita butuh. Sehingga Nabi Yunus kenapa doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat-malaikat Allah itu mendengar ucapan Nabi Yunus di dalam perut ikan ini. Aku kok gak pangling karo suara ini. Nah ini yang penting. Kata malaikat, saya kok ndak pangling dengan suara ini. Nah,
ini suaranya seseorang itu. Nah, sehingga dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kabulkan. Bawa ikan itu ke pantai, keluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, itu caranya. Jadi rahasianya di situ ya. Perbanyak doa di saat senang, maka Allah akan mengingat kalian di saat susah. Ojo nek waktu bokek tok gitu. Waktu ana masalah ngono nyidik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngeritik di dalam Al-Qur'an itu. Ngeritik orang-orang yang berdoa. Di dalam surat Az-Zumar ayat 8. Surat 39 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala memberikan kritik begini. Soalnya ini banyak dilakukan oleh manusia. Wa idza massal insana dzurru da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan apabila manusia itu ditimpa penderitaan, kadang-kadang loro, kesulitan ekonomi, keluarganya sumpek gitu ya, dan masalah-masalah yang lain numpuk, da'a rabbahu muniban ilaihi, ia berdoa kepada Tuhannya sambil merintih kepadanya. Allah nangis-nangis ya. Pernah begitu nangis-nangis. Ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang susah, yang menghadapi persoalan hidup. Itu biasanya wis penbengi hutangi pokoknya. Ya ndak buru itu baik. Di tengah malam itu tahajud, mengangkat tangan berdoa, menangis. Merko ka iso bayar utang, merko ditagih utang, merko didesak masalah. Itu biasanya begitu. Jadi ketika manusia itu ditimpa penderitaan, kata Allah, dia memanggil Tuhan setiap hari, ya Allah, setiap hari astagfirullah. Bukan sesuatu yang buruk, itu juga sesuatu yang baik. Ambil merintih-rintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Kemudian manakala Allah memberi nikmat kepadanya, nikmati dicukupi, rezekine dicukupi, maka dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi yang kita bicarakan, seolah-olah dia tidak pernah merintih. Jadi ini wong Jawa itu ada DPDP. Apa DPDP Pak? Apa DPDP? Aku yuk gak menangi ya ini bahasa itu ya. Pokoknya ya merintih gitu ya, doanya itu ngaruh pokoknya itu, sambatnya kepada Allah. Itu masih baik daripada sambat kepada manusia. Sehingga seolah-olah dia tidak pernah begitu lagi. Wis rezekinya dikei oleh Allah, dicukupi, wis iso bayar hutang, dia lali. Seolah-olah tidak pernah merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alallahu andadan liyudilla an sabili. Dan bahkan ia mengada-adakan lagi bagi Allah itu sekutu-sekutu. Dia beranggapan yang bisa menyelesaikan itu ya sing teko sarane Pak dukun-dukun itu ya. Seolah-olah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah berpaling dari Allah, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala, dia kembali lagi ke dukunnya. Inilah yang menyebabkan manusia yang seperti itu dia memilih jalan yang sesat.
karena dia tidak istiqomah. Andai kata dia istiqomah dengan doa-doanya seperti itu, dia tetap bangun malam dan mengadahkan tangannya meminta kepada Allah, dia terus lakukan. Dan ketika sudah diberikan rezeki, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa rezeki dan yang menyelesaikan segala persoalan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang orang itu tidak pede, tidak yakin betul bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu yang memberikan rezeki. Allah itu yang mengatur segalanya itu. Kadang-kadang kita ini tidak yakin. Sehingga kalau ada saran, nek kepingin laris iku ae tak rono wong pinter itu bisa menggoyahkan iman. Lalu kita percaya karena yang kita kejar dunia. Kalau kita sudah meletakkan dunia itu salah, ya itu bisa tergelincir seperti itu. Bahwa Allah yang sudah mengatur rezeki ini kepada hamba-hambanya. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Nah, ini sunatullah. Sunatullah. Agar yang berlebih itu bisa bersedekah dan yang kurang itu bisa bersabar, senantiasa istiqomah. Nah, ini banyak ya yang tidak yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih yang diperoleh dari orang-orang yang istiqomah? Ini Allah berfirman di dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 30 dan 32. Di dalam bab itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhanku, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu rabbunallah thumma istaqamu. Kemudian dia istiqomah setelah menyatakan Rabb kami, sesembahan kami, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu istiqomah merealisasi dari ucapan itu, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah terus. Lalu dia wujudkan dengan amalan-amalan sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lalu malaikat itu diperintahkan turun kepada orang-orang yang sudah istiqomah seperti itu. Para ulama mengatakan ada yang turunnya malaikat itu di saat manusia, orang yang istiqomah tadi sedang menghadapi sakaratul maut. Itu malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat-malaikat itu membisikkan kepada orang ini. Dia berkata, apa kata malaikat? Jangan kalian itu merasa takut. Takut apa? Takut bakal menghadapi apa di depan kalian. Jangan. Orang sakaratul maut itu sudah pernah sakaratul maut lah. Aku dewi dulu pengalaman. Orang yang sedang sakaratul maut itu menghadapi situasi yang gawat itu, yang sulit.
Kalau saat seperti itu malaikat-malaikat Allah turun lalu membisikkan kata-kata yang bagus, kita akan gembira. Kita akan gembira. Kita akan tersenyum saja itu menghadapi sakaratul maut. Jangan kau merasa takut. Matiku satu pintu saja. Kalian akan menghadapi kebahagiaan setelah itu. Karenanya dinampakkan lalu kemudian bagi orang-orang yang soleh itu nuansa surgawi itu sudah dinampakkan. Nanti kalian tak kawal, saya ikuti terus sampai kalian masuk ke dalam surga. Maka di dalam kalimat berikutnya, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembirakan, kabarkan gembira, beri kabar gembira orang-orang yang istiqomah itu dengan surga. Sudah dinampakkan dulu. Jangan takut, jangan bersedih dengan apa yang engkau tinggalkan itu. Nah, biasanya orang mati sakaratul maut itu dipikir juga akeh. Engkau omaku iku sapa sing duwe? Bojoku ya sapa sing duwe? Gitu. Macam-macam. Bojo sing iki lah, bojo sing iko, macam-macam dipikir ya. Nah, seperti itu. Nah, itu malaikat mengabarkan, jangan merasa takut, jangan bersedih. Semuanya Allah yang sudah mengaturnya itu. Ya, seperti itu orang yang istiqomah. Ditambahi lagi nuansa surga itu dinampakkan. Nanti engkau akan aku dampingi sampai masuk surga. Senang apa enggak kira-kira? Senang. Pasti tersenyum. Alhamdulillah. Tapi kalau sing daftar mati kan itu durung istiqomah ya. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di dalam beragama ini sehingga dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih separuh perjalanan bab istiqomah ya. Nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat dipertemukan kembali di kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.